Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya mengundang seorang narasumber yang sangat istimewa, yaitu pendiri dari Erspo, yaitu Bapak Muhammad Sadat. Welcome, Pak Sadat, to Bola Bung Binder. Thank you, Bung. Jadi, teman-teman, Pak Sadat ini selain juga adalah pendiri dari Erspo, juga adalah pendiri dari Erigo ya? Yap. Nah, tapi sebelum kita bicara tentang dua brand tersebut, pertama-tama saya sebagai pengamat sepak bola juga ingin menanyakan nih teman-teman kepada Pak Sadat, apakah Anda gila bola juga? Ya, saya senang sekali dari dulu di bola. Di kegiatan universitas di kampus juga saya ikut tim futsal. Oke. Saya dulu kuliah di FUI, jadi tahun 2008 sampai 2011 cukup aktif. Sampai pertandingan antar kampus juga pernah ikut. Oke. Jadi Anda sejak usia muda main futsal ya? Iya, main bola dulu. Bola kan dulu tahun 2000-an awal kan masih bola, futsal kan tahun 2000-an 2005 ya. Iya, betul. Terus kalau tentang tim yang Anda support, selain tentunya timnas Indonesia, tim mana lagi yang Anda support mungkin yang di luar? Saya suka sama AC Milan. Oke. Saya pendukung AC Milan dari pertama saya suka bola, zaman Bierhoff, zaman Shevchenko. Jadi emang saya sudah sangat suka dengan Liga Italia, karena dulu mungkin faktor Trans 7 atau beberapa itu kan suka ini kan ya, siaran gitu. Sempat juga nonton di luar? Sempat. AC Milan saya 2010 sempat. Oke. 2000 kemarin tahun 2002 juga ya. 2022. Oke. Pertama kali sih di AC Milan lawan Fiorentina di Florence. Oh, di Florence ya. Anda nonton pada saat ya, away itu ya? Pada saat away tahun 2011. Oke. Jadi saya sudah nonton zaman Ibrahimovic gitu. Ya, Ibrahimovic, betul. Dan timnas Indonesia sejak kapan Pak Sadat ikutin? Ikutin dari dulu ya. Saya nggak tahu spesifiknya kapan, tapi kayak semenjak zaman Alfred Riedel tuh udah senang sama timnas. Terus pernah nonton final Piala AFF juga di Bukit Jalil, Malaysia, yang kalah 3-0, saya nonton langsung. Iya. Oke. Anda nonton langsung ke sana sama teman-teman atau ada komunitas atau gimana? Saya bertiga apa berdua sama teman, tapi emang di sana ketemu sama komunitas Milanisti juga. Oke. Jadi emang saya nggak aktif di komunitas yang ini, tapi emang kenal lah sama beberapa teman-teman di komunitas. Dan kalau yang Anda ikuti timnas sekarang, menurut Anda seperti apa timnas Indonesia? Sekarang ini, kalau dulu kan seperti yang tadi Anda katakan, nonton di final Piala AFF. Ya. Kalau sekarang kan timnas kita lagi berjuang untuk lolos ke Piala Dunia. Ini kan sudah perbedaannya ini kan sudah sangat signifikan. Itu tahun 2010, sekarang 2024, cepat. Waktu berlalu. 2025, Bung. Oh, 2025. Sorry, saya masih ingat 2024. Siap. 2025. Ini kan waktu sudah cepat berlalu. Siap. Ya, ini kan perbedaannya sudah sangat signifikan. Nah, Anda pernah menyangka nggak bahwa timnas Indonesia kita someday akan berada di tahap seperti sekarang ini? Ini kan sekarang sebetulnya tahap untuk lolos ke World Cup, Pak. Ya. Jujur tidak ada dalam waktu dekat ya. Saya kan ngerasain ya waktu awal-awal ketika menentukan proses buat terlibat di timnas gitu ya. Dan melihat bagaimana timnas, saya bilang kita semangat nih biar bisalah ke Piala Dunia setidaknya. Tapi saya ngeliat respon orang-orang tuh beda pada saat itu. Kayak lo ngomong doang gitu ya kali ya. Tapi kali ini kayaknya harapan itu ada ya. Ada. Jadi jelas. Ya mungkin secara feeling pun tahun lalu sama sekarang aja tuh hampir 180 derajat berubah gitu. Antusiasme dan keyakinan yang ya syukurnya saya jadi bagian dari itu menjadi bagian dari itu, dan kita sangat syukuri. Iya, dan seperti yang Anda baru saja katakan, Anda menjadi bagian dari timnas karena sekarang kan jersey dari timnas Indonesia adalah dengan brand Erspo ya. Walaupun saya sempat juga salah mengatakan Erspro. Ya, saya salah pernah mengatakan Erspro bahkan di channel ini, padahal sebetulnya Erspo. Ya kan? Tapi sebelum Erspo kan Anda juga pendiri Erigo kan? Nah, saya ingin Anda cerita juga, sharing ke viewers kita, kok dari Erigo yang saya juga beli, seperti yang tadi saya jelaskan offline, saya beli juga.
saya beli dari online ya, dari marketplace. Saya beli dan memang saya suka dengan Erigo. Saya ada beli joggernya, saya ada beli jaketnya, bahkan saya ada kaosnya juga. Ya, walaupun saya nggak pergi ke pop-up-nya. Saya cek di marketplace, ada yang saya suka desainnya. Jadi saya kan bukan orang yang cari merek, saya cari desainnya oke, saya akan beli. Tapi kok Anda kan Erigo nih, kok sekarang bisa Airspo, dan ini kan dua yang beda nih. Erigo itu kan lebih ke fashion ya. Saya lihat koleksinya juga banyak, dan sekarang Airspo ini kan ke sport, tapi fokus ke sepak bola untuk sementara ini dengan jersey. How you can think about it? Kok bisa ada pemikiran untuk, ya walaupun Anda memang fans sepak bola, ya kan nonton timnas, nonton pertandingan sepak bola, kok bisa ada pemikiran mau terjun ke sini gitu? And the risk in business is always huge, ya kan? Apapun yang kita mau usaha dalam perdagangan kan resikonya besar. Betul. Ya, jadi emang saya sudah dari 2011, 2012 itu dulu namanya bukan Erigo, Bung. Jadi nama Erigo awal tuh Selected & Co. So brand Selected & Co tuh sudah ada dari awal. Pertama kali saya bisnis di industri fashion atau tekstil atau aparel. Nah, tahun 2013 kita ganti nama jadi Erigo. Jadi emang nggak tahu, saya agak dejavu aja nih, tahun 2013 brandnya Selected atau Selected & Co. Nah, cuman karena dulu ada di Inggris nama brand Selected itu sudah ada. Oh, sudah ada, Ya, kan saya nggak tahu pada saat itu. Bikin aja, tapi mimpinya besar gitu, Bung. Jadi daripada ntar bermasalah ke depannya ya kita ganti jadi Erigo. Sama kayak sekarang nih, bilang wah ini kok Airspo ganti logo baru setahun nih, kayak agak dejavu gitu ya, setahun. Tapi mau cerita ya, sebenarnya dari dulu 2011 gitu emang kita sudah saya secara pribadi sudah mendirikan Erigo. Alhamdulillah kita sudah berpartisipasi 2 kali di New York Fashion Week. Kita nggak murah juga, cost-nya itu lumayan besar, tapi kan menyemangati brand-brand lokal lainnya juga gitu untuk keep, kan nggak gampang COVID itu ya pada saat itu. Saya pada saat COVID justru kita mengalami fase yang luar biasa, patut kita syukuri banget gitu. Secara brand kita bisa naik gitu. Kita pernah kalau boleh saya share juga, dulu penjualan sampai pernah ratusan ribu paket, Bung, sehari penjualannya Erigo gitu. Jadi makanya harapannya saya ya mungkin bisa duplikat itu dengan timnas, karena menurut saya semua dari masyarakat Indonesia gitu ya, itu bagian dari target market saya, beda sama Erigo. Kalau Erigo kan mungkin lebih ke spesifik yang anak muda, atau mungkin lebih banyak casualnya gitu. Jadi yang kali ini mungkin bisa anak juga, anak-anak kecil juga bisa gitu. So itu yang menginisiasi saya buat jalan dengan brand yang berbeda, karena emang secara target market agak beda gitu. Erigo tuh lebih casual, ya fashion lah. Tapi kan sport itu bagian dari fashion juga sebenarnya, kan aparel gitu terutama. Saya ngobrol sama beberapa shareholders, ngobrol juga sama PSSI buat izin kalau boleh nggak benderanya ini, karena emang saya pada saat itu juga emang menjadi pemegang, pada saat kita ini sebagai pemegang saham mayoritas juga gitu di Erigo. Gitu. Jadi ya bukan berarti wah ada deal-deal tertentu nih yang seperti rame kemarin, enggak gitu. Karena emang pada saat itu murni karena strategi yang artinya mengikuti sesuai prosedurnya. Prosedur, maksudnya strategi saya untuk ini. Dan kalau ditanya soal prosedur, sangat sesuai prosedur. Jadi karena emang kan ketika kita proses bidding itu semua terbuka. Itu bisa dicek juga sama PSSI. Kalau saya bisa share di sini karena saya yakin kalau kita kasih value yang cukup lumayan besar gitu. Ya itu karena faktor itu yang kita mungkin dipilih oleh PSSI untuk menangkan. Jadi Airspo ini brand baru yang Anda buat ya kan untuk jersey timnas. So ini akan fokus totally di timnas Indonesia sepak bola, atau mungkin nanti akan ke sport lain? Iya, kita sudah ada running collection. Running sudah kemarin. Iya, kemarin kita support ada beberapa kayak running yang inilah, acara-acara running kan butuh baju aparelnya tuh, jersey-nya gitu, kita support.
Kita juga lagi masukin ke ya pedal golf, tapi kan belum terlalu kelihatan karena emang timnasnya ibarat kata exposure-nya tinggi sekali. Lagi tinggi gitu. sekali. Oke, terus Anda masuk tender di PSSI sudah langsung dengan brand Erspo pada saat itu? Erigo. Erigo. Pada saat itu bukan Erspo? Bukan. Erigo. Jadi yang sebetulnya terpilih itu Erigo? Erigo. Jadi Erigo itu pada saat itu kan sudah menang tender, dan secara nominal sebenarnya seperti saya bilang tadi, sebagai pemegang saham mayoritas pada saat itu saya memikirkan strategi yang baik untuk kedua company lah. Tapi ya secara value nggak ada yang berubah. Semuanya sama, semuanya prosedural gitu ya. Dan saya infokan juga ke pemegang saham Erigo dan juga kepada PSSI juga. Dan ya ketika di announce syukurnya karena sekarang kan strateginya jadi lebih mateng lah gitu. Dibandingin dulu awal-awal kan ya agak bingung juga jualan tiba-tiba jualan kaos, tiba-tiba ada jersey gitu kan, terlalu kontradiktif lah. Iya, gitu. betul. Jadi artinya memang harus Anda pisahkan antara Erigo dengan Erspo biar benar-benar bisa fokus. Nah, ini kan produksi dalam negeri. Betul. Ya, betul ya. Desainnya siapa ini yang buat? Maksudnya apakah internally atau Anda memang pakai desainer dari luar negeri? Nah, ini kan yang saya juga belum tahu. Karena produksi memang dalam negeri, tapi untuk desainnya apakah pakai orang dari luar atau dari Indonesia juga? Dari Indonesia juga. Indonesia juga internally, jadi dibikin desainnya. Ya, kita hire agency. Yang dulu yang tahun 2024 apa yang sekarang nih? Kita mulai agency baru. Yang lalu-lalu kita nggak perlu ingat. Oh, yang sekarang. Yang sekarang aja. Yang sekarang kita internally. Punya ada tim, tapi ya kita juga kemarin kan sempat ada sayembara ya, Bung. Ada sayembara yang kita berikan. Sebenarnya bukan sayembara minta desain, sebenarnya lebih ke to validate apa sih yang sebenarnya netizen mau. Dan kemarin itu kita ada sekitar hampir 200.000 submission. Wow, banyak ya. 200.000 submission, dan tapi yang unik itu sekitar 100 ribuan. Jadi kan ada mungkin 2 kali, ada mungkin 3 kali, tapi yang unik itu mungkin kurang lebih sekitar 100 ribuan. Dan kita jadi kelihatan gambarannya. Ini juga kita nanti tanggal 8 akan ada FGD juga, Bung. Beberapa buat sama KOL, sama media, sama teman-teman buat menjelaskan sebelum jersey ini launching. Ya mungkin pelajaran dari tahun lalu itu nggak kita lakukan. Tiba-tiba jeder keluar yang rame pada saat itu. Kan Anda juga masih baru ya pada saat itu, dan kalau nggak salah Anda mengejar ini ya, time frame ya, untuk jersey-nya siap untuk pertandingan di bulan Maret ya, kalau nggak salah pada saat itu mau lawan Vietnam ya. Nah, tapi sekarang kan waktunya lebih lama nih. Dan Anda akan rilis koleksi baru nih. Betul. Yang saya ikutin perkembangannya. Rencananya di Februari. Nah, ini ada berapa desain yang disiapin untuk bulan Februari nanti? Dua desain. Home and away aja. Ini maksudnya berapa kategori? Kan ada yang namanya player issue, ada yang namanya untuk fans. Sama harganya proses kategorinya akan sama, ada 3. Tapi kan selain itu kita harus siapkan produk-produk lain juga, Bung. Ada jaket, ada t-shirt, ada even aksesoris kita kasih juga, koper kita akan lagi siapin. Koper gitu. juga? Ada. Ada tas, backpack, dan topi gitu. Jadi emang yang kita kasih value ke PSSI sekitar 20 miliar untuk PSSI berikan kepada kategori umur kan banyak, Bung. Ada U17, U20, U23, senior, dan beberapa cabur lainnya, misalnya bola pantai kalau nggak salah masih pakai kita. Kalau futsal kan masih sama speksnya beda ya gitu. Tapi secara support plafonnya PSSI itu 20 miliar. 20 miliar produk dari retail. Yang harus Anda kasih. Selain cash gitu. Terus dari penjualan. Dari penjualan Erspo. Ya kan yang saya baca beritanya atau memang di mana-mana sudah ada beritanya bahwa ada juga persentase royalty yang harus Anda berikan ke PSSI. Ya, betul ya. Saya belum pernah dengar ini terjadi sebelumnya. Ini seperti apa kok bisa? Ini salah satu poin yang disiapkan pada saat tender itu. Salah satu persyaratan. Ya, jadi proses tender itu kan pertama diumumkan secara publik. Kalau nggak salah periodenya itu Juni apa Juli, saya lupa.
bulan September, bulan Agustus kita harus kasih surat konfirmasi keikutsertaan plus bank garansi senilai ya ada 1 miliar yang harus kita depositkan. Tapi walaupun dibalikin ya, dalam artian ini kayak komitmen. Jadi menang atau nggak menang itu harus kita lihat lah nanti. Nah, syukurnya saya menang. Setelah itu bulan September saya akan harus mempresent. Nah, dan Oktober di-announce. Nah, ketika di-announce ya pada saat itu saya pakai masih benderanya Erigo. Tapi ya seperti saya ceritain tadi ya kita sudah sowan ke beberapa shareholders dari Erigo juga dan sowan juga ke PSSI buat kita jalan dengan bendera yang lain ya. Gitu. Walaupun sebenarnya kan secara pengalaman kan sama dan pada saat itu kita memberikan komitmen produk sekitar 20 miliar value produk dan sekitar 5 miliar cash upfront dan 3,5 miliar itu royalty. Jadi kita ada 7% royalty yang kita berikan kepada PSSI. Dari penjualan jersey. Penjualan jersey dan semua produk, nggak cuma jersey. Iya, semua produk yang terkait dengan Timnas Indonesia. Betul. Dan ada minimum garansi nggak? Iya, 3 miliar. 3 miliar atau 3,5 saya lupa. Kalau sejauh ini yang jalan gimana? Sudah lebih ya. Ya syukur sudah lebih dari yang ditargetkan. Ya itu berkat support dari masyarakat dan partisipasi publik juga. Betul, dan pas juga nih lagi meroket nih Timnas kita. Ya kan yang kedepannya yang Anda mau launching ini, desainnya kan tadi Anda sudah jelaskan sama ya ada home and away, terus kategorinya juga sama. Harga gimana? Nah karena kan biasanya nih kalau ada launching, ada desain baru, jangan-jangan harga naik lagi. Enggak, harga sama. Tapi pada saat launching justru kita akan memberikan harga spesial. Nah ini dengerin nih, apa harga spesialnya? Jadi sekarang kan kalau player itu kan 1,3 juta. Itu akan kita kasih di bawah 1 juta harganya. Terus untuk spesial pada saat launching 14, 15, 16 Februari. Nah catat online. Ya, 14, 15, 16 Februari. Di online. Lumayan loh itu. Ya harga coret. Pengurangan harganya? Ya, karena emang ya spesial nih. Iya. Terus harga yang replika yang kayak bumi pakainya replika itu harganya 599 akan menjadi 400 ribuan. Very good. Dan yang paling murah harganya sekitar 199 itu akan menjadi harganya 150 ribuan. 50 ribuan something ya. Tapi nggak nyampe 160 ribu. So itu untuk untuk kita kasih ke fans lah. Special price. 3 hari ya. Selama 3 hari itu. 14, 15, and 16 Feb. Launchingnya ini ada acara nggak? Maksudnya apa? Launching press-con aja atau launching mungkin Anda akan buat event gitu? Kali ini kita ngambil jalur yang berbeda, Bung. Kita akan reveal di online dulu. Untuk menghindari kayak dulu, karena pelajar yang lama, jersey-nya burem gitu. Jadi kita mau keluar di online dulu. Terus habis itu kita akan keluarin di offline pada saat tanggal 12 Februari. Tanggal 12 Februari akan ada acara secara offline. Akan ada event yang Anda buat? Iya, tapi konsepnya nggak kayak kemarin yang fashion show gitu-gitu sih. Lebih ke mereka, kan kalau online aja belum tentu bisa ngelihat fisiknya kan. Betul. Nah mungkin itu akan dikasih lihat, yang mau beli bisa lihat langsung, tapi belum bisa beli secara offline. Belinya hanya bisa melalui online. Jadi bisa lihat dulu. Nah itu di mana itu? Acaranya maksudnya di beberapa daerah atau di beberapa lokasi atau apa sudah ada planning ke sana? Planningnya seperti apa? Tanggal 12 sih kita masih set planningnya, lokasinya sudah ada. Tapi karena kemarin banyak potong libur, kita masih wrap dulu nih, Bung. Tapi untuk tanggal 24 atau 25, saya lupa 25, 26, itu akan ada di 10 lokasi. 10 lokasi seluruh Indonesia? 10 lokasi ya dari di Papua. Saya lagi coba biar ada pameran di Papua supaya nggak cuma orang di barat aja nih yang merasakan itu. Ada juga di Kalimantan, di Samarinda, saya lupa lagi di mana. Pokoknya ada 10 lokasi ya. Di Jabodetabek juga ada. Ini pop-up store? Pop-up, tapi mungkin kita akan ada activation-nya gitu Mungkin ya ala-ala saya undang KOL di lokal, mungkin bikin acara-acara kecil sih. Nggak yang kemarin terkonsentrasi di satu gitu. Ini kalau nggak salah kemarin itu kayak catwalk gitu ya. Kan yang awal, yang pertama. Kan itu tersentral di satu tempat. Di Jakarta kan. Betul. Jadi sekarang
Lebih banyak Di Jakarta daerah. tanggal 12 tadi itu. Iya, itu kan Ya, tanggal 12 ya. yang bisa kita ngelihat. Yang lihat mungkin ada acara-acara ya kecil lah, intimate lah. Kalau kemarin kan kita ngundang itu bener-bener sampai overload gitu, Bung, nggak bisa Oke, masuk itu sampai hampir 1.000 orang Oke, gitu. oke, oke. Saya udah nggak sanggup terlalu Iya, iya, banyak iya. kan, makanya kali ini kita ngambil cara yang berbeda sih. Oke, and any player yang akan involve dalam acara itu? Itu harus ke PSSI sih, saya kan nggak biasa kan kita minta PSSI ya buat ini, tapi kalau dari tanggal mungkin bisa, tapi nggak tahu, saya belum cek lagi sih, karena kan tanggal 12 masih liga di Indonesia juga masih berjalan Masih berjalan. Jadi tergantung availability Iya, juga. gitu. Nah, sejauh ini dari pertama kali bulan Maret 2024 sampai akhir 2024 lah. Yep. Nah, kan pasti dong bagi Airspo itu ada target penjualan, iya dong, apalagi Anda di depan sudah ada komitmen yang menurut saya sih besar juga komitmennya, tapi ya that's part of the business, wajar. Nah, ini targetnya tercapai nggak? Maksudnya kan ada target nih, seumpamanya kita harus menjual sekian. Nah, ini apakah melampaui target, seberapa jauh melampaui target, kalau memang melampaui target? Kalau secara angka pastinya saya nggak bisa. Oke, iya nggak apa-apa. Tapi Persentase lah gitu, kira-kira. kalau yang bisa saya kasihinnya kita sudah melewati minimum garansi yang ditetapkan oleh PSSI. Itu bagus. Oke. Jadi ya terima kasih juga nih buat masyarakat yang sudah support, karena ada 7% yang kita berikan juga ke PSSI. Plus karena itu bentuknya royalti. Semua ini masih tetap kita kasih ke PSSI-nya. Gitu. Lanjut terus. Jadi PSSI tetap mendapatkan tuh support, walaupun angkanya ya saya masih harus cek dulu kan, karena per akhir tahun kemarin sih kita sudah melebihi target. Sudah ada ratusan ribu produk yang tersebar di seluruh Indonesia lah. Oke, dan sekarang yang saya tahu bahwa pop-up store sih kalau Erigo biasa saya lihat banyak. Tapi kalau Airspo ini saya jarang lihat pop-up store-nya sekarang ini. Gak tahu apa karena saya tidak ke mall tertentu ya. Tapi kalau Erigo itu saya tahu ada beberapa mall yang saya pergi, ada aja pokoknya pop-up store-nya itu. Bahkan sering ada acara tuh, ada sale sekian persen. Nah, ini untuk Airspo gak ada pemikiran seperti Erigo? Karena setahu saya store-nya yang saya tahu itu di FX. Betul. Benar kan? Itu saya tahu, saya sudah lihat beberapa kali. Tapi pop-up store ini jarang saya lihat. Nih apa beda konsepnya dengan Erigo dalam penjualan? Kalau Erigo kan saya ke mall A ada, tiba-tiba saya rapat ke mall B ada juga. Walaupun mungkin size-nya nggak seperti di mall yang sebelumnya saya pergi. Kalau Airspo nggak ada saya lihat. Apa memang beda strateginya? Mungkin karena Erigo udah kenal lebih lama kali ya. Jadi bisa jadi juga. Tahun ini ngelihat di sini, tahun depan ngelihat di situ. Iya. Gitu. Padahal sebenarnya mungkin di tahun yang sama mungkin areanya berbeda. Kalau di Airspo bulan Desember kemarin kita masih ada sekitar 30 lokasi, Bung. Tapi emang ukurannya kecil dan di waktu-waktu tertentu aja. Kita ada di Banjarmasin, sekarang ada di Samarinda ada, di Medan ada, jadi emang di beberapa lokasi. Cuman emang karena mungkin baru, jadi emang harus dipromosikan terus-menerus. Ya harapannya nanti di dari periode Februari akhir sampai Maret akhir atau April itu kita akan ada di 40 lokasi. 40 lokasi ya? Di atrium-atrium mall di Surabaya, di Medan dan lain sebagainya. Oke, ini saya ingin nanya sesuatu yang saya nggak tahu nih, Anda bisa jawab atau enggak nih? Udah berat nih kayaknya nih. Kalau dari jersey yang terjual, jersey pemain mana nih yang paling laku? Kan ada dong sedikit banyak datanya keluar. Tapi yang terakhir saya nggak ngecek. Itu kalau sebelum-sebelumnya lah, anggap aja. Itu sempat saya sampaikan pada saat media di PSSI juga, bulan Oktober akhir sampai bulan Oktober itu ISES paling banyak. Sampai Oktober, iya JSS, Bang J. Sampai Oktober ya. November kan itu match sangat luar biasa tuh, ada 2 pertandingan. Saya belum cek lagi sih, Bung. Jujur belum dicek gitu. Tapi untuk sampai Oktober Bung J awal-awal mes waktu pertama kali mes. Jadi emang ya itu tergantung ininya sih. Bagaimana, apakah baru datang, bagaimana permainannya. Saya dulu waktu masih kuliah, hobi saya itu beli jersey. Ya, ada beberapa toko saja yang jual. Dulu di Jakarta. Ya, saya akan cari klub-klub luar. Ya, dan sering juga saya lihat pengunjung lain yang datang tuh cari. Tapi sekarang yang saya lihat orang tuh pengennya belinya jersey timnas.
Oke. Ini sesuatu yang menurut saya luar biasa. Ini saya tidak pernah menduga sebelumnya. AFF 2010 yang pada saat tadi Anda katakan terjadi juga. Oke. Euforia semacam ini, tapi ini jauh lebih besar. Bahkan saya kalau ke mall-mall, banyak sekali itu kalau weekend, saya melihat ya pengunjung itu pakai jersey Timnas Indonesia. Nah ini sekarang kan Anda lagi rilis jersey, nanti akan ada jaket, akan ada topi. Sepatu mau nggak nanti dibuat? Iya, Walaupun mungkin bukan sepatu bola. Mungkin bukan sepatu bola. Atau mungkin Anda mau buat sepatu bola. Ada nggak sih pemikiran, ya udah kita bikin deh footwear juga deh. Kan bisa juga footwear itu nanti ditandatangan pemain. Kan bisa juga. Ada pemain-pemain yang juga endorse sepatu kan. Ada pemikiran nggak sih dari Erspo? Ya, on the pipeline kita akhir tahun ini sebenarnya Bung akan ada rilis footwear collection. Oke. Tapi saya karena omongan saya ini kayaknya benar-benar dicari banget nih Bung. Jadi ya mungkin saya bisa sampaikan ya amannya mungkin awal tahun depan ya. Awal tahun depan. Tapi ya on the pipeline saya secara target dan lain-lain kita lagi mengusahakan akhir tahun ini kita udah ada sepatu karena fokus sekarang itu kita mau maksimalin di jersey dan masih banyak kan koleksi yang kids belum keluar, nanti akan keluar, lengan panjang juga kita mau kasih. Sekarang kan belum keluar nih sekarang long pendek sleeve ya. Kita akan siapkan yang long sleeve juga. Jadi kita prepare itu dulu maksimalin, setelah itu mungkin kita nanti akan rilis yang footwear gitu. Oke, kalau soal kombinasi warnanya seperti apa nanti Pak dengan desain yang baru ini? Putih. Ya merah home, away-nya putih. Tapi ada apa ya? Ada grafisnya gitu. Kalau sini kan hanya di jaket ya. Betul. Tapi kali ini di kedua jersey itu akan ada grafisnya. Terus bagaimana caranya untuk melindungi produk Anda? Maksudnya apa ada semacam hologram atau apa? Oh iya, ada shield tag. Akan Anda taruh gitu? Iya, ada shield tag di bawah jersey untuk memperlihatkan kalau ini produk original. Iya, dan yang saya ikutin sih sekarang hampir semua sih belinya original Pak. Iya. Iya, ini bagus sekali loh. Artinya memajukan produk kita sendiri. Nah, yang saya suka nih Erspo ini kan produksi dalam negeri. Apalagi Anda pakai juga desainer internal. Artinya made in Indonesia semua. Ya, kita saya pikir juga teman-teman perlu juga ya memajukan produk kita sendiri. Nah, ingin saya tanyakan lagi, nah harapan Anda nih Erspo ini nanti berkembang. Tunggu dulu, saya mau tanya dulu soal logo. Kok bisa logo itu diganti? Saya lihat nih logonya agak futuristik. Walaupun E-nya agak miring. Nah, iya, benar kan agak dimiringin dikit elevasinya. Kayak mau maju ke depan, Bung. Kayak kayak Batman gitu loh. Kayak ada Batman Game Shark. Cuman iya kayak begitu. Ini kok bisa ada pemikiran untuk ganti logo belum lama ini kan? Ya, jadi nanti yang akan hadir di sini akan ada logonya gitu. Oh, akan ada logonya yang baru ini. Ya. Jadi kan kalau ikan Erspo doang nih logo Typhon ya, logo font. Nanti akan ada logo gramnya di jersey-nya. Oh, di jersey-nya juga. Nah, pemikiran untuk merubah logo ini kenapa, Pak? Nggak ada sih, mungkin kayak tadi mungkin deja vu juga ya. Di tahun pertama itu mungkin ketika selected ganti nama jadi Erigo. Pada saat itu juga ada banyak perdebatan di internal. Cuma saya sampaikan ya seperti Bung Binder bilang lah kan ya, leader itu harus make decision. Oh iya, gitu. betul. Itu offline kan tadi kita ngobrol. Karena leader itu harus mengambil keputusan dan yakin dengan keputusannya, tapi harus juga memperhitungkan resikonya seperti apa. Dan paling susah itu menjadi leader. Kalau ikutin leader tuh paling enak, ya kan? Karena yang akan merasakan resikonya itu adalah leader. Tapi ya karena saya juga pernah kerja dengan perusahaan lain, saya juga pernah kerja sendiri. Jadi saya bisa merasakan pada saat saya ikutin leader dan pada saat saya menjadi leader. Dan saya merasakan pada saat saya menjadi leader, orang tuh menunggu saya salah. Bawahan saya tuh menunggu saya salah. Iya kan? Karena saya mengambil resiko semua, walaupun kemudian mereka akan memberikan saran. Pak, jangan Pak, begini. Tapi seorang leader itu kan harus yakin dengan keputusannya. Kadang-kadang saya gak dengerin juga. Tapi, ini jujur, ya sejauh ini sih, ya oke. Calculator risk itu saya ambil, dan sejauh ini jalan gitu. Tapi kita harus siap dengan segala bentuk resiko. Ya, itu kurang lebih saya sharing lah teman-teman, ya kan? Betul. Karena di dunia usaha atau perdagangan ini Pak, seperti yang saya katakan di awal, resiko itu besar. Kita nggak tahu kita akan sukses atau enggak. Tapi kita sudah mengeluarkan materi di depan
Tapi tentu ada perhitungan yang sudah dibuat nih. Iya. Gimana nih kira-kira kalau rugi sekian, Betul. kalau kita untung sekian. Yang penting kalau rugi jangan rugi banget, ya kan? Dan nggak mungkin juga nggak untung, ya kan? Kalau di perdagangan kita kan carinya untung juga, tapi dengan juga mempertahankan kualitas. Nah, kualitas itu yang paling penting. Nah, sekarang harapan Bapak untuk Erspo, kedepannya seperti apa? Anda sekarang akan rilis desain baru, nanti di pipeline Anda mengatakan ada rencana lah ya, kita ngomongin rencana dengan footwear, ya kan? Nanti mungkin juga akan merambah ke sport lain, kan kita tidak akan pernah tahu ya Pak ya, seiring berjalannya waktu. Nah, bahkan tadi offline kita bicara, mungkin Bapak akan kerjasama dengan klub luar. Nah, ini menarik nih teman-teman. Nah, ini saya bocorin dulu nih, ya nggak apa-apa ya. Ada rencana mau kerjasama dengan klub luar. Nah, ini luar biasa, kalau bisa go internasional. Oke, Bapak gak usah spill negara mana atau klub mana. Tapi bener gak sih itu rencana kok? Anda berani sekali langsung mau langsung go internasional? Sebenarnya bukan berani sekali, karena emang setelah saya pelajari, ya emang apa ya, ya ini bagian dari ekspansi juga, bagian dari ekspansi ya mungkin kita ngerasa udah saatnya juga, karena proses itu nggak langsung tahun depan tuh Bung, biasa ada yang nunggu 2 tahun, kan klub bola kan biasa kontraknya itu berjalan dan nggak mungkin tiba-tiba kayak oke, kita langsung masuk tahun depan, nggak mungkin, pasti butuh waktu kan. Gitu. Ya harapannya dalam 2 tahun ke depan, 2026 atau 2027 kita sudah ada sama kita lagi ngincar 2 negara sih. Cuman boleh saya tanya, apakah di kawasan ASEAN? Tidak. Asia? Kita dengar nanti, lihat. Ya udah, oke. Gak boleh di-spill dulu, gak apa-apa. Ini kan takut masih nanti berusaha. salah ngomong, Bung. Netizen kita ngeri juga ini yang plus 62 ya. Iya. Oke. Gitu, Bung. Anda bisa berpikir untuk go internasional. Artinya ini adalah long term business, ya kan, long term vision ke depannya bagi Erspo. Nah, apa yang Anda harapkan? Kita mungkin jangan berpikir 10-15 tahun ke depan, tapi 3 tahun ke depan deh. Apa yang Anda pikirkan tentang Erspo ini? Selain tadi venture keluar, nah ada juga mau bikin footwear. Kalau Timnas jelas, Anda sudah produksi. Nah, apa yang sebetulnya Anda harapkan? What is your vision? Maksud saya, visi Anda sebagai pendiri Erspo. Ya, kita nggak cuma mau memberiakan hanya di Indonesia sih. Maksudnya kita pengen harapannya ya bareng-bareng lah, karena waktu dulu di Erigo pun ya waktu zaman awal-awal jualan lagi sepi-sepinya, ya alhamdulillah kita bisa saling menyemangati lah gitu. Saya juga semangat, yang lain juga semangat. Kalau ya kan sekarang kan market juga lagi nggak yang baik-baik saja gitu. Tapi menurut saya selalu ada peluang ketika ada hal-hal yang dirasa berat gitu. Maksudnya ya itu ibarat makin sering dia ke dalam makin naik, reboundnya kan makin lebih tinggi lagi. Jadi saya punya harapan ya mungkin saya bisa bikin supaya yang ya mungkin brand-brand lokal lain, terutama saya secara pribadi juga dan brand kita juga bisa lebih bisa punya optimisme kalau kita bisa nih gitu, bukan winning ya, tapi masuk dulu lah gitu. Setelah nanti kita coba win di market not only Indonesia. Tapi ya sebenarnya bukan masalah gaya-gayaan atau mau ke luar aja sih, tapi emang ada calculated risk dan bisnis juga. Karena kan di sana juga kita ada fan base kan. Fan base itu ada. Jadi Betul. memperkenalkan kita juga. Benar. So harapannya ya buat saya paling besar sih harapannya Timnas lolos Piala Dunia dulu, Bung. Iya, betul. Itu harapan saya juga. Itu harapan dari yang lagi nonton semua. Bos, saya pengen banget lolos. Tapi saya juga nggak mau menuntut terlalu tinggi. Siap, ya kan, kita support. Karena kalau ekspektasi kita tinggi, sampai keluar angkasa, takutnya nanti gak sesuai ekspektasi. Takutnya emosi yang main nanti. Ya kan, jadi saya selalu sarankan kepada viewers, kita support, bukan 100%, 110%. Kita berharap Timnas bisa lolos Piala Dunia. Tapi kita juga harus paham bahwa ini Timnas yang sekarang sedang berjuang. Baru pertama kali main di round 3 ini. So, support kita harus 110%. Dan jangan juga kalau nanti mana tahu gak bisa menang, kita menghina sampai menghujat, ya kan?
Iya. Ini kan repot juga kalau begitu. Repot Bung, saya 9 bulan nggak ngepost di Instagram Bung. Di feed. Jadi emang pasti kita harapkan yang terbaik, tapi Iya. mungkin kita harus terus edukasi ya. Iya, betul. Buat teman-teman yang lain ya, gimana pun harapan itu pasti ada. Ada, Mudah-mudahan ada. di Iya. 2026, tapi kan masih ada 2030. Iya, masih betul. ada. Betul. Kita berharap banyak 2026, tapi ya kita harus support terus. Kita harus support pada saat timnas menang, kita kasih apresiasi, karena kadang-kadang ada juga yang timnas menang nggak mau apresiasi Oh juga. ya? Oh iya, kritik terus lah. Biasa, memang kan kadang-kadang ada juga yang maunya Saya kritik. tidak ngomong. Jadi Iya, kita yang Bung. penting tetap support, kita Siap. berpikir positif. Siap, Bung. Saya harapkan 2026 kalau timnas masuk, saya udah pasti akan berangkat. Kita ketemu di sana. Bung. Iya, pasti. Pasti. Kita ketemu. Dan di mana kan ada Meksiko, Iya, ada enggak. Kanada. Kalau saya harapkan mainnya di Kanada. Oh, kenapa? Ya, ada saudara di sana. Oh, iya, iya. Nah, iya. jadi dia juga suka bola. Oke. Dan kita udah planning. Oh. Kalau lolos, Aha. karena Kanada juga kan akan main di Iya, World iya, Cup. iya, Ya kan iya. dia warga negara Kanada. Oke, oke. Indonesia. Kalau main di Kanada, tapi kalau di Amerika pun ada juga saudara, Pak. Oke. Meksiko gak ada. Kalau Amerika ada, tapi Iya. Amerika dari istri Oke, saudaranya. oke, Nah, oke, kalau oke. Kanada memang dari Oke. keluarga kita. Oke, Ya oke. pokoknya main di Kanada atau main di Amerika lah. Iya. Udah pasti saya akan ke sana. Jadi kalau mau buat konten, saya ketemu Bapak di sana kita buat. Asalkan timnas lolos dulu, Bung. Kita boleh bermimpi. Siap. Ya kan, tapi kita juga harus paham support Siap. kita gak boleh kurang. Oke. Siap. Pak Sadat, sudah cukup lama kita ngobrol. Terima kasih sudah Terima datang. kasih, Bung. Tapi saya selalu meminta narasumber saya sebelum menutup konten ini memberikan pesan-pesan ya ke kamera kepada netizen plus 62 kita yang budiman dan bijak. Silakan Anda bisa memberikan pesan tentang timnas Indonesia atau tentang hal lainnya dalam dunia usaha. Ya, silakan Pak Sadat. Yang pasti ini tahun baru ya, Bung ya. Semangat baru pasti selalu ada, harapan baru pasti selalu ada. Jadi mudah-mudahan apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, baik itu kepada diri kita secara pribadi atau mungkin kepada timnas kita, itu sebuah pelajaran ya. Kita ingat bagaimana kita memulai itu dengan 5-1, kekalahan 5-1 setelah ekspektasi sangat tinggi gitu ya. Di kandang Irak kita kalah, tapi posisi kita sekarang sudah seperti ini, yaitu semua pasti ada proses yang kita jalanin. Jadi saya selalu percaya kalau proses yang kita hadapin itu dengan sabar, dengan baik, dan jadi terus menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari sebelumnya gitu ya. Harusnya sih kita bisa menatap atau melewati apapun badai, apapun rencana Tuhan yang kedepannya. Jadi saya selalu percaya hard times always lead to something great. Jadi ya apa yang terjadi kemarin, apa yang terjadi nanti mungkin itu bisa jadikan diri kita lebih baik daripada sebelumnya. Gitu. Oke, very good. Thank you very much. Thank you. Tapi lagi-lagi nih sebelum menutup, Anda harus ikuti slogan dari Siap. dari Gimana tuh, channel Bang? ini. Gimana tuh, Oke, Bang? Anda ikutin saya. Tapi Siap. harus salut juga Begini nih. ya? Ya, begini nih, Pak. No hate, No hate, no politik, no politics, only football. only football. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Mantap. Thank you, Bang.